Indonesianya ada lagi di YouTube channelnya Her World Indonesia edisi Good Man. Good Man yang ini so young, terus udah gitu berprestasi banget juga, so charming juga, nggak pakai lama-lama. So welcome on a chat with Nadif. Sapa dulu dong semuanya yang ada di YouTube channelnya Her World Indonesia. Salam kenal, gue Nadif Basalama. Gue lagi ngobrol sama Kak Dila. Gitu. Kalau Gemini ya bisa tuh tiba-tiba jadi dia yang present gue. Karena misalnya gue yang present dia. Kayak gitu. Kenapa gue lagi ngeliat muka gue di kaca kok kayak gini ya? Gak gitu. apa-apa. Gak apa-apa ya? Nah emang oke. Yang lucu nih ya, Good Man kita kali ini sambil lihat kamera sambil lihat kaca. Yeah. Sesering apa lo berkaca di keseharian lo? Keseharian gue jarang ngaca, tapi kalau misalnya mau manggung pasti gue ngaca dulu. And ya di sebelum panggung tuh misalnya habis gue toss sama tim gue berdoa apa segala macam, player gue mau ready set up di atas panggung, gue biasanya minta 2-3 menit untuk gue sendiri gitu. Ngaca? Di ruang ganti untuk ngaca gitu sih, sambil gini-gini kayak gitu. Gini. Iya, kayak ngasih tahu gitu kalau lo lo akan naik panggung bentar lagi gitu. Gue gitu sih ngacanya, bukan gue ngaca as in ngeliat look ya. Oh my god, gue suka deh. Berarti bisa gue simpulkan Nadif tuh kayak punya apa ya, ritual memantrai diri sendiri sebelum naik panggung gitu kali ya. Iya sih, tapi ya gitu sih. Yeah. Ritualnya cuma ya berdoa dan ngaca. Iya. Biasanya apa sih yang lo omongin sama Allah di kaca sendiri, ya? Gitu? Penasaran nih gue. Apa ya gue biasa ngomong di kaca ya? Ya gue ngomongnya ini sih, yang afirmatif aja sih ke diri gue sendiri gitu. Yang paling sering lo ucapkan itu biasanya adalah wish atau semacam encouraging gitu. Gue ngasih tahu diri gue aja sih, lo akan ada di panggung ini, Nadif. Jadi lo harus tahu kalau itu bukan gara-gara lo, tapi gara-gara Tuhan bikin orang suka misalnya denger suara lo. Gue kayak gitu. Oh nice. Gue ngasih tahu gitu sih. God, ngomong ke diri sendiri gitu. Jadi narasi diri ya istilahnya ya. Gue ngasih tahu supaya juga tetap grounded lah. Nggak ngocol gitu sih. Cuma kadang-kadang di panggung gue ngocol juga sih. Cuma kayak kadang lupa diri ya gitu ya. Penasaran gue. Siapa yang ngajarin lo itu? Atau lo punya seorang influence seseorang gitu dengan ritual sebelum naik panggung seperti itu? Kalau ritualnya gue sendiri dan gue iya, tapi pasti juga banyak teman-teman musisi yang melakukan hal yang sama sih. Gue asumsi begitu. Cuma kalau misalnya pikiran-pikiran kayak gitu sih, gue di influence sama nyokap gue sih. Dia selalu kasih tahu gue untuk kayak ya ini semua bukan gara-gara lo gitu. Dia ngasih tahu gitu sih. Jadi gue terpatri di kepala gitu sih. So your mom teach you to be a good man. Iya, amin lah. Amin lah. Iya gitu lah. Gemes. Gue gara-gara nyokap gue sih. Gara-gara nyokap. Dan terbukti ya sampai akhirnya. Selamat dulu dong. Terima kasih. Arigatou gozaimba. Terima kasih banyak. Congratulations. Kenalin dulu albumnya dong sama semuanya yang lagi nonton YouTube channelnya Her World Indonesia. Iya, it's a self-titled album. It's called Nadif. The album pretty much captures the year 2023 for Nadif. Yeah. In general sebetulnya. In general. Nadif in general capturing, summarizing 2023. Di sum up di album itu. Dan ya album yang personal untuk gue sih. Jadi memoir aja sih. Gitu. Dia gambar. Jadi gue tulis lagu-lagu di album ini memang di tahun 2023. Lo tulis sendiri semuanya? Iya, majority gue tulis sendiri, tapi beberapa ada yang di co-write, dibantu lah sama beberapa teman-teman musisi kayak Petra Sihombing, Mika Angelo, kemudian ada Ibnu Dian, ada Raffi Sudirman juga. Rame gitu. Ya? Rame. Senang banget ya? Iya, happy lah pasti. Tapi kalau misalnya gue boleh nanya ya, kenapa yang di recap itu Nadif di 2023? What was happening di 2023? Iya, 2023 gue bisa bilang it was it was the hardest year
to me personally. What was happening on that year? Ya, a lot of ups and downs aja sih. Menurut gue terlalu sulit. Mungkin gue nggak ready aja untuk guncangan-guncangannya. Di 2020. Iya, jadi gue ya gitulah. Oke. Ups and down di 2023. Jatuhnya tuh jatuh banget, naiknya juga naik banget gitu. Jadi aneh, gue nggak ready aja kali ya. Oke, buat tapi hentakan-hentakan kayak gitu tuh. Tapi kerennya ups and down yang segitu, istilahnya grafiknya tuh nggak stabil, bang gitu ya. Tapi ya kerennya lo bisa mengemas itu jadi sebuah karya yang akhirnya lo luncurkan jadi self-titled album, Nadif gitu kan. Apa yang lo luapkan paling banyak di situ? Situasi ups or down? Tetap banyak cinta-cintaannya kok di album ini, di tengah-tengah. Iya, maksudnya gue lagi kasmaran lagi sama pacar gue yang sekarang, kemudian gitu. Tapi misalnya di track 1 album judulnya tulis terapi gitu. Ya gue nulis lagu tentang nulis gitu. Gue bicara kalau misalnya menulis itu adalah mediumnya Nadif untuk ngomong, karena gue nggak biasa untuk kayak ternyata gue nggak bisa curhat yang dalam gitu, apalagi kalau orang minta gitu, gue nggak bisa tuh. Oke, jadi lu lebih suka menulis aja gitu. Iya, gue sampai takut, gue belum tahu sih, cuma gue sampai takut tuh gue whether or not I have AVPD, jadi avoidant personality disorder. Gue tuh takutnya gue gitu, ini gue bukan self diagnosis tapi gue cenderung kayak avoidant gitu when it comes to someone asking me to open up gitu. Misalnya ada yang minta gue cerita yang sumpek-sumpek gitu, gue nggak bisa ngomong. Ya gue iya aja gitu ya. Oh, kita baru gitu. tahu. Jadi gue bisanya ngomongnya lewat lagu. Dan lo bisanya ngomong lewat lagu. Nah kalau ngomong lewat lagu, apalagi lagunya gue seneng, ya kita sebagai ya kalau gue musisi gitu, as an artist lah, sebagai seniman gitu, harusnya kan kita suka dulu sama apa yang kita bikin kan. Oke. Nah gue tuh suka sama apa yang gue bikin, terutama di album ini. Gue happy banget sama resultnya. Ya udah, gue jadinya enak untuk promonya. Promo in which kalau sudah promo kan ya sambil cerita juga narasi lagunya apa segala macam gitu kan. Jadi berbarengan. Gue suka ketika lo bilang gue tuh memang caranya seorang musisi menyampaikan sesuatu itu memang lewat lagu. Dan iya, jadi karya yang bagus banget gitu kan. Dan banyak yang menikmati itu gitu kan. Dan kalau diingat-ingat juga dan kalau diingat-ingat juga sebetulnya kan lo kan bermusik tuh juga udah lama ya, since you were 12. 2000 maksudnya mulai nyanyi-nyanyi ya umur 11, umur 12 tahun. Pegang gitar umur segitu juga. Umur segitu udah pegang tapi gitar. Tapi gak bisa, tapi gak jago-jago banget. Gue kalau umur segitu udah pegang gitar, kayak gue diambukin lo sama kakak gue. Jangan pegang-pegang gitu. Jangan pegang-pegang gitar. Tapi katanya memang apa yang lo lakukan di usia 10 sampai 12 tahun itu nge-shape lo sekarang gitu. Oke. Siapa yang waktu itu membiarkan lo menyentuh gitar? Boleh mainin gitar, karena itu yang membawa lo di sini sekarang. Gak tahu ya, dulu tuh gue sempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Gue pernah belanja di depan PGC, Pusat Grosir Cililitan tuh dulu. Sumpah dekat rumah gue. Iya. Gue belanja di situ tuh, di depan situ tuh banyak toko-toko gitar palsu gitu lah. Iya, gue beli gitar pertama gue di situ tuh, gitar 125.000 zaman itu. 125. Siapa yang beliin? Waktu itu kan belum. Kayaknya nyokap gue deh, apa bokap gue lupa. Pokoknya gue minta beli gitar sih, terus main gitar sendiri. Langsung bisa main gitar? Ya enggak, maksudnya kita ceki Google dulu kan. Asal aja, gitu. asal punya aja gitar gitu. Siapa yang sangka lu nyanyi main gitar? Iya, terus SMP gue mulai nyanyi di acara sekolah. SMA pun sama gitu. Nah, terbawa sih. Keterusan sih. Betul kecemplung sih gue Kak Dila kalau bisa. Kalau misalnya diinget-inget kecemplung kayak ini gue juga nggak terpikir maksudnya mau jadi musisi yang gimana gitu saat ini dan punya albumnya sudah dirilis. Tapi gue bersyukur sih, gue menikmati dan lo happy sama resultnya kan. Gila kan, lo happy banget sama resultnya. Iya dong. Kalau waktu itu lo nggak jalan-jalan ke PGC ya? ini kita flashback aja. Bener lagi. Ini flashback aja bener, waktu itu lo nggak jalan-jalan ke PGC gitu. Iya. Kira-kira menurut lo Nadif saat ini itu jadi apa ya? Lagi apa? What he's doing now gitu. Gue gak punya gambar lagi. Ya imagine aja. Iya.
obviously gue bukan orang bisa kerja kantoran, that's for sure. Gue bukan orang bisa kayak terlalu di yang monoton. Didikte gitu, gue nggak bisa sih. Gue selalu membantah gitu sih gue kayak berontak diam-diam. Iya kayak gitu. Jadi gue berusaha untuk punya space gue sendiri selalu tuh kan. Gitu. Jadi iya kayaknya akan jadi. Gue sebenarnya pengen banget bisa jadi pelukis ya. Pelukis atau ya kayaknya gitu sih. Gue pengen bisa gambar sebenarnya, cuma gue nggak bisa gambar. Kenapa? Tapi gue kepengen bisa gambar. Bisa gambar. Sebetulnya les aja kali ya. Les aja. Iya les aja. Les aja. Yeah. Oke, berarti bersyukurlah di depan PGC ada toko gitar. Iya, jadi gue beli. Lu masih nyimpen gitarnya nggak sih sampai sekarang? Udah nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke, udah nggak ada. Itu sih kenangan. Itu tuh adalah yang memecahkan telur sampai akhirnya. Bener, kalau dipikir-pikir ya juga. Seandainya tuh gitar masih ada, kayak itu akan jadi another memory gitu, lagi. Iya. Another memory lagi. Di 2018 gue baru bikin uang pertama gue pas waktu itu. Gue nabung. Gue bikin uang pertama gue 2018. Gue punya duit 6 juta. Gue beli gitar yang lumayan yang menurut gue lumayan bagus lah. Tapi sampai sekarang memang masih gue pakai. Sampai gue live manggung kemana-mana gue pakai gitar itu ya, dan itu lagu tulisan gue semua di gitar itu. Oh my god, Nadif, good man since you were young, udah bisa nabung beli gitar sendiri. Dan kalau tapi gue nggak bisa nabung ya teman-teman, ini disclaimer dulu. Iya, gue nggak bisa nabung ya, itu karena hoki ada aja. Iya, pas waktu itu gue pengen beli gitar. Kalau sekarang ditanya saldo gue nggak banyak, gue nggak punya. Jangan bilang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Good man, honest. Iya, gue terlalu jujur kadang-kadang. Gak apa-apa, terlalu jujur kadang-kadang. Simpan, gue mau kunci kalimat itu. Salah. Gue gak boleh salah ngomong di sini ya. Gue gak boleh salah. Gue mau kunci kalimat itu Oke. Tapi good man since you were, gak bisa dibilang masih kids lah ya gitu ya, bisa nabung. Dan kalau diingat-ingat berarti sebenarnya gitarnya sih, gitar yang lo beli dari hasil tabungan waktu itu sekarang udah balik modal dong ya. Bahkan udah iya lagi. Kok gitu sih ngitungnya, gue aja gak pernah mikir loh. Sumpah ini beneran nih. Gue gak pernah mikir kalau ini pernah balik modal. Iya kan udah balik modal. Bahkan dia sudah berlipat. Dia sudah menghasilkan gitar gue yang lain dan alat musik gue yang lain. Iya kan. Iya juga ya, gue kok gak kepikiran ya. Tuh, diam-diam lu nabung. Iya benar. Kata siapa gak bisa nabung. Bener. Ternyata aku bisa nabung. Iya betul sih. Ngomongin nabung, biasanya ya musisi-musisi itu selalu kayak udah punya tabungan materi lagu yang kayaknya menuju perjalanan ke bikin albumnya tuh. Ini ternyata tuh tabungan dari waktu itu. Lu tipe yang kayak gitu gak sih? Iya, biasanya sih gue korek-korek notes di handphone ya gitu. Kalau misalnya mau rekam lagu, tapi kemarin di album Nadif ini karena gue kepengen lagu-lagunya semua bahasa Indonesia. Jadi throughout the year 2023 gue berusaha untuk tulis apa yang gue lewati dan apa yang gue punya di kepala gitu. How many tracks di Nadif? Ada 8. Semuanya cerita tentang personal life? Tentang Nadif aja. Ya tulis terapi tadi gue bilang. Gue cerita soal menulis sebagai mediumnya Nadif. Tulis terapi ya? Kemudian ada lagu Jatuh Cinta Lagi, the focus track of the album. Ini buat sekarang, ya permaisuri yang sekarang. Iya, karena gue lagi kasmaran, gue tulis lagu itu. Terus ada Bersimpuh. Tentang apa nih? Bersimpuh, gue ngomong sama Tuhan sih. Gue ngomong sama Tuhan. Kayak gue manis banget lo. Gue nggak punya pegangan apa lagi gitu sih.Gue ngerasa udah kalah gitu loh. Udah KO gitu sih. Bersimpuh. Tapi dari 8 track ini ya, yang paling lu tuh pas bikin lagu ini benar-benar you put all your heart on it. Iya. Lo kayaknya pas lagi bikin ini tuh entah lo ketemu satu fenomena perasaan yang kayaknya deep banget tuh lagu. Iya, Bersimpuh sih. Bersimpuh. Iya, karena memang itu gue bilang gue nggak ready sama 2023. Gue tulis itu jadi lagu terakhir di album memang untuk menutup album itu gitu. Oke. Bahwasannya album itu ya, karena akan ada album yang berikutnya. Iya, tapi bahwasannya di kenapa Bersimpuh ya karena sudah albumnya sudah cerita soal Nadif. Ya gue nutup dengan itu. Gue nggak bisa apa-apa kalau nggak ada lo gitu. Itu gue refer ke yang lebih besar dari gue gitu. Oh my god, ternyata lu lumayan religi ya sepertinya ya. Nggak juga lagi. Tapi gue lumayan sentimen lah. Oke, lumayan sentimen. Gue sentimen lah. Oke.
Nadif, seorang Nadif Basalama, how you describe a good man? Ya kalau gue personal ke Adila, gue nggak tahu lah kalau misalnya ditanya gimana cara gue describe a good man gitu loh. Tapi ya at least I'm only trying my best to be one gitu kan. And ya gue tahu gue forever work in progress. Gue harus gue belajar terus every day. Tapi ya gitu sih yang ya good man itu kalau misalnya dia bisa bagilah waktunya dia sama keluarga dia. Itu yang gue lagi berusaha lakukan ya, meskipun agak susah sih sekarang gitu loh. Oke. Gitu sih. Gue 0 sampai 100%. Buat lo sendiri. Yeah. Lo udah ada gue ada berapa ya? Udah Gue ada 50 kali. Masih sih? Iya. Kita bilang 100% lah ya Nggak ada ada. di sini. Nggak ada, jangan gitulah ini. Jangan gitulah. Kan situ nggak tahu dalam saya. Jangan gitu lah. Iya, Sebenarnya iya. sih pengennya juga 100. Iya. 50. Iya, karena gue bilang gue masih berproses terus. Gue baru 24 tahun. Iya, nice. Jadi masih waktunya masih panjang masih juga panjang buat sih. 50% Ya, a lot lagi. of things to gitu. figure out along the way. Oke. Masih berjalan aja sih. Berjalannya nanti gitu ya Nadif ya gitu. Banyak pastinya gue percaya banyak banget orang-orang yang sayang sama lo, care sama lo dan always support you. Nggak cuman ketika lo lagi keluarin album gitu kan, support lo gitu kan ya. Ketika nantinya you reach that 100% gitu kan ya. Menurut lo siapa orang-orang yang masih akan ada di sekeliling lo, di samping lo? Menurut gue nyokap gue sih. Nyokap. Semoga dia panjang umur. Amin. Sih, itu aja sih. Amin. Gue nyokap gue doang sih. Amin, pasti ya. Kalau sama nyokap tuh gue sentimennya lumayan kayak gitu sampai Oke. gitu sih. Kalau sekarang nyokap lagi nonton gitu ya. And tadi lo confess gue masih di 50%. Manggil nyokap apa? Mama. Mam ya masih 50% gitu. Dan reaching to 100%. Udah nyampe 100% nanti lo mau bilang apa sama mama? Gue mau bilang thank you sama mama. Thank you yang banyak lah. Thank you yang banyak ya. Soalnya kalau sama nyokap tuh ya gitu sih, dia terlalu sabar sih, terlalu baik gitu. Gue jadi kalau sama dia tuh sampai sungkan ya. Saking sabar dan baiknya malah sungkan ya. Okay. Gue tuh gue bukan kurang ajar ya, tapi kelakuan gue aja astral kadang-kadang gitu. Jadi Gemini. Jadi emang nyokap gue gitu sih. Ada ini gak sih, ada kayak quotes or jangan dari nyokap gitu yang kayaknya itu adalah pegangan harian lo untuk ngelewatin hari-hari apalagi 2023 kemarin absen. Sampai nyokap gue pernah ngomong gini sih, yang bahagia kata dia, kamu cuma perlu lewatin apa yang perlu aja, dia bilang gitu. Jadi gue oh iya ya gitu lah. Jadi yang bahagia. Iya, yang bahagia ya Nadif, karena kamu cuma perlu lewatin apa yang kamu perlu gitu. Berarti kalau misalnya gue lagi lewatin sesuatu, berarti gue perlu lewatin gitu. Itu sih dia bilang kayak gitu ke gue. Deep banget ya. Dia gitu ke gue. Terus gue oh iya ya gitu. Oke, nice. Okay. Sama ada satu lagi gini, dia ngomong, I know what you did in Bali, Nadif. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu gitu. Oke, amin. Kalau gitu. Iya, itu kacau sih. Tapi kalau kacau. Wah kacau. Iya, dia udah ngomong I know what you did in Bali. Gue kayak, waduh, tahu apa dia? Sorry. Gitu. Tapi you still good man. Gitu, what you did in Bali stays in Bali soalnya. Iya, betul. Tapi jadi apa yang bahagia itu adalah yang kamu lewatin aja. Iya, jadi dia bilang yang bahagia ya Nadif, kamu cuma perlu lewatin apa yang kamu perlu lewatin aja gitu. Termasuk adalah album ini. Ini adalah yang gitu. harus lo lewatin, yang harus karena prosesnya udah lo enjoy and you happy with the result gitu kan. Terakhir, gue pengen lo sampein sama semuanya yang menikmati karya lo gitu ya. Apa sih yang pengen lo bawa mereka gitu ya ketika mereka dengar karya lo gitu ya, apa sih yang lo pengen sampein ke mereka dan jadi kesan buat mereka gitu? Gue pengen kasih, maksudnya bukan gue punya keinginan lah sebetulnya. Manifestasinya adalah
album ini bisa jadi teman banyak orang gitu loh. Jadi teman. Termasuk lagu-lagu romansa yang ada di tengah-tengah album gitu. Meskipun lagu pertamanya tentang gue menulis, dan gue yakin pasti banyak banget orang yang curhatnya via diary-nya atau dengan tulisan-tulisan mereka, whether it's poet, puisi atau apapun lah. Ya gue berharapnya sih album ini bisa jadi memoir baik sih gitu. Buat semua yang karena dan gue berharap bukan berharap, gue percaya lah dari hati sampai hati. Jadi kalau misalnya gue bikin ini sudah pakai hati, apalagi lagu-lagu yang gue tulis itu personal untuk gue, pasti orang di luar sana, teman-teman pendengar terutama yang lama maupun yang baru, pasti punya interpretasi mereka masing-masing ke lagunya dan pandangan masing-masing ke lagu-lagu gue gitu. Itu yang gue nunggu sih sebetulnya. Gue nunggu teman-teman bisa. Afirmasi itu datang dari yang menikmati. Iya, iya kayak gitulah kira-kira. Nadif, last, boleh kameranya zoom, silakan lo boleh ngomong sama Nadif atas pencapaiannya di album ini, album Nadif ini. Silakan please do, kacanya ada di sini. Sik, gitu yang ngomongnya. Ya, gimana gue ngomong apa nih? Lo ngomong sama diri lo sendiri atas pencapaian. Oh iya, Nadif selamat ya. Itu udah lewat semuanya. Apa namanya? Ya lo masih berproses terus dan nanti mungkin 5-10 tahun lagi lo lihat video ini mungkin lo ketawa ke TV karena ya lewat-lewat aja semuanya gitu kan. Sans bray. Yoi. Nadif Besalama. Thank you Kak Dilat, terima kasih. Thank you banget udah main ke YouTube channelnya Harboldt Indonesia. Thank you for having me here. Terima kasih. Sans bro. Gue suka closingnya karena sebenarnya ya menenangkan diri sendiri itu yang bisa cuma kita doang. Betul. Anything, lo punya cerita baru, datang lagi. Yoi, mau dong main ke kantor sini cerita lagi sama kita, please do ya. And congratulations. Thank you, terima kasih banyak. Amin, amin. Ya, kita dan ini redaksi Harboldt Indonesia memilih lo untuk menjadi bukan memilih lo untuk menjadi ya, but you are a good man. Oke. Thank you, terima kasih banyak Kak Dila. Thank you, terima kasih banyak. Iya, ditinggal tanganku. Thank you. Thank you. Ciao.